Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi yang eh, kemarin. Nah, jadi kemarin kita telah membahas tentang yang namanya TQM, Total Quality Management. Jadi Total Quality Management itu adalah cara berpikir baru dalam manajemen organisasi. Jadi di dalam manajemen saat ini itu menggunakan kebanyakan itu menggunakan TQM, ya, Total Quality Management. Karena apa? Karena ini tidak hanya tentang produk saja, tetapi menyeluruh. Ya. Jadi suatu cara memperbaiki kinerja total organisasi dan kualitas. Ya. Karena saat ini perusahaan itu menyadari bahwasanya produk itu tidak hanya terpengaruh oleh bagaimana cara memproduksi, tetapi juga termasuk bagaimana memasarkannya, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana pimpinannya, itu pun juga termasuk dari kualitas suatu organisasi. Ya. Dalam paradigma ini, organisasi menjadi customer oriented, diorganisasikan berdasarkan proses, dijalankan oleh tim kerja dan diarahkan secara harmonis. Nah, jadi customer di sini itu bukan hanya orang yang membeli produk kita, ya, tetapi karyawan itu juga termasuk customer kita, customer perusahaan. Ya. Jadi ketika karyawan itu merasa nyaman di satu perusahaan, ya, maka ketika melayani kepada customer yang dari luar itu akan lebih maksimal daripada ketika ada rasa yang kurang menyenangkan di organisasi tersebut. Ya. Sama halnya ketika kita bicara tentang pabrik, ya kan? Ketika bagian produksi itu bekerja dengan bahagia, dengan senang hati, maka kerjanya akan maksimal. Nah, berbeda halnya ketika mereka tidak merasa nyaman di perusahaan tersebut, ya kan? Maka perlu adanya TQM di dalam pengaturan organisasi tersebut. Jadi TQM ini adalah salah satu ilmu yang berorientasi pada kualitas dan merancang ulang sistem organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya. TQM menandakan terjadinya perubahan paradigma tentang bagaimana menyusun suatu organisasi dan mengelola orang di dalam organisasi tersebut. Ya. Jadi TQM ini merupakan seperangkat prinsip manajemen yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sebagai kekuatan pendorong dalam semua bidang fungsional pada seluruh tingkat organisasi. Nah, jadi karena perusahaan menyadari bahwasanya tidak hanya karyawan tingkat bawah saja yang harus dirubah, ya, tetapi bagian admin ataupun bagian manajemen atas itu pun juga harus mampu untuk berubah. Ya. Maka di TGM ini tidak jauh dari sistem Kaizen. Jadi pengembangan atau perubahan terus-menerus. Ya. Karena apa? Karena yang namanya perubahan itu adalah suatu kepastian. Jadi di dunia ini tidak ada hal yang pasti. Tetapi yang pasti itu adalah perubahan. Maka perusahaan harus mampu untuk beradaptasi dalam eh, situasi saat ini. Ya. Jadi yang namanya SDM terutama itu kan berubah-ubah. Ya. Jadi maka perlu penyesuaian-penyesuaian agar tujuan dari perusahaan itu mampu tercapai. Ya. Jadi caranya beda, tetapi tujuannya sama. Nah, seperti itu. Jadi di TGM ini adalah berfokus pada bagaimana memberikan kepuasan kepada pelanggan. Maka bagaimana menyusun agar produk kita, ya, itu diterima kepada konsumen itu merasa bahagia, merasa senang. Ya. Dan juga after salesnya pun itu juga diperhatikan. Ya, ketika ada keluhan dari produk kita, kita pun juga memberikan
servis dan lain sebagainya seperti itu. Hmm. Prinsip-prinsip dari TGM ini sendiri yang paling utama itu adalah fokus pada konsumen, ya. Konsumen luar maupun konsumen dari dalam. Ya. Konsumen luar itu adalah orang-orang yang membeli produk kita. Konsumen yang ada di dalam itu adalah karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan kita. Ya. Jadi dua hal ini juga harus diperhatikan. Tidak bisa kita hanya melihat dari konsumen luar saja tanpa memperhatikan konsumen yang ada di dalam. Jadi konsumen yang utama itu adalah karyawan. Ya. Sama halnya seperti di keluarga, ya kan? Ketika kita bekerja, ya, contohnya menjadi eh, menjadi customer service, ya. Kita akan menjadi customer service di satu perusahaan. Kita melayani dengan baik customer yang komplain. Tetapi kita juga harus melayani dengan baik keluarga yang ada di rumah. Ya, apa yang kita lakukan di perusahaan itu juga kita lakukan juga di rumah. Kita berikan yang terbaik untuk orang yang ada di rumah. Seperti itu. Ya, sama ini seperti perusahaan. Ya, kita tidak hanya berfokus untuk membahagiakan konsumen yang ada di luar, tetapi juga membahagiakan konsumen yang ada di dalam. Dan konsumen yang ada di dalam itu pun tidak hanya melulu tentang nominal. Ya, karena banyak orang-orang itu yang bekerja itu bukan karena nominal, tapi karena senangan. Karena memang nyaman di perusahaan tersebut. Nah, TGM ini berfungsi agar karyawan itu bekerja dengan nyaman. Yang kedua adalah top manajemen harus mengembangkan kepemimpinan untuk kualitas. Ya, jadi meskipun budgetnya terbatas, nah, tentunya eh, top manajemen itu harus berpikir bagaimana karyawan itu betah di perusahaan. Nah, contohnya adalah dengan memberikan bonus ketika pekerjaannya berjalan dengan baik. Jadi eh, banyak perusahaan-perusahaan itu yang memberikan gaji pokoknya itu kecil, tapi bonusnya besar. Ya, untuk apa? Untuk membuat konsumen itu konsumen karyawan itu merasa betah di satu perusahaan. Nah, itu caranya adalah seperti itu. Ada juga eh, konsumen karyawan itu yang diberikan rumah atau diberikan mobil ketika di satu jenjang tertentu itu pun juga ada yang seperti itu. Ya. Atau minimal diberikan cicilan, ya kan, DP awal untuk membeli rumah ataupun membeli mobil. Ada yang seperti itu juga. Ya. Itu contoh manajemen, top manajemen itu mengembangkan kepemimpinan untuk untuk kualitas, untuk memberikan kualitas kepada konsumen, baik konsumen dalam maupun konsumen luar. Nah, yang ketiga adalah kualitas adalah isu strategis. Ya. Jadi semuanya itu tentang kualitas. Bagaimana bekerja dengan kualitas yang baik, dengan cara menyusun layout eh, kantor itu dengan baik, membuat mereka menjadi nyaman bekerja, dan kualitas produk itu juga diperhatikan. Ya, seperti itu. Yang keempat adalah kualitas dan tanggung jawab seluruh karyawan pada semua tingkatan organisasi. Nah, jadi ini penting teman-teman. Jadi ketika kita bicara dari karyawan yang terbawah, contohnya adalah cleaning service. Nah, ini pun juga ketika mereka memiliki tanggung jawab bahwasanya, oh, perusahaan saya ini memiliki orientasi atau tujuan atau visi dan misi yang tinggi, maka saya harus bekerja sebagai cleaning service dengan standar tersebut. Nah, saya harus bekerja dengan baik karena perusahaan itu menyadari bahwasanya setiap bagian dari karyawan itu merupakan faktor penentu dari kepuasan pelanggan. Ya, maka tidak hanya tentang produk bagian produksi saja, tapi keseluruhan. Ya, jadi semua karyawan itu harus tahu visi dan misi dari perusahaan.
Ya, sehingga apa? Sehingga mereka bekerja dengan tanggung jawab bahwasanya saya akan mewujudkan visi dan misi dengan bagian saya. Saya akan bekerja. Contohnya adalah visi dari perusahaan itu menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia. Nah, saya juga harus menjadi cleaning service yang levelnya itu adalah level nomor satu di Indonesia. Saya menjadi admin sebagai admin yang nomor satu di Indonesia. Nah, prosesnya ada seperti itu. Terus eh, tujuannya ada seperti itu. Tetapi tentunya akan ada prosesnya. Oh, saat ini masih di level level sekian. Nah, maka saya harus mengupgrade diri. Bagaimana agar saya menjadi admin yang nomor satu di Indonesia. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah semua fungsi organisasi harus memfokuskan pada peningkatan kualitas secara terus-menerus untuk mencapai tujuan strategis. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi, ketika kita punya tanggung jawab nih, saya harus menjadi admin nomor satu di Indonesia. Kualitas pekerjaan saya itu harus di level nasional. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan terus meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kemampuan kita, agar apa? Agar pekerjaan kita itu menjadi lebih mudah, tetapi hasilnya menjadi lebih baik. Ya, karena di masa sekarang itu bukan hanya kerja keras saja yang dibutuhkan, tetapi juga bekerja secara cerdas. Ya, jadi maka perlu yang namanya upgrade diri, upgrade skill. Ya, seperti itu. Yang keenam itu adalah masalah kualitas dipecahkan melalui kerjasama antara karyawan dan manajemen. Ya. Jadi tidak hanya kalau dulu ya sebelum adanya TGM, ya, ketika ada masalah langsung dilempar ke manajer. Tapi ini tidak. Di dalam proses TGM ini ketika ada masalah itu diselesaikan oleh semua bagian. Ya. Tidak hanya bagian yang bermasalah, tetapi adalah seluruh bagian itu juga menyesuaikan mana nih yang perlu ditingkatkan, mana yang harus ditingkatkan. Peran manajemen, ya, banyak organisasi secara mencolok menempatkan tujuan mutu, misalnya kerjakan hal yang benar, kerjakan sejak awal secara benar, dan puaskanlah pelanggan. Ya. Jadi di dalam organisasi itu memang harus sejak awal itu dikerjakan dengan benar. Jadi ketika memiliki satu manajemen itu memiliki SOP itu harus dikerjakan dari awal secara benar. Bila tak seorang pun berangkat kerja dengan rencana untuk membuat kesalahan dan membuat pelanggan marah, mengapa itu begitu sering terjadi? Nah, jawabannya adalah mungkin eksekutif tidak berhasil memfokuskan organisasinya. Nah, jadi ketika bagian karyawan itu melakukan kesalahan, bukan karyawannya yang salah, tetapi adalah bagian manajemen itu yang tidak mampu mengelola dengan baik. Jadi di TKM ini yang disalahkan bukan orang yang melakukan kesalahan, tapi adalah bagian yang bertanggung jawab. Nah, jadi ketika kok bisa seperti itu? Ya, bukan orang yang melakukan kesalahan. Berarti kan perlu ketika orang yang bertanggung jawab itu adalah berarti perlu memberikan pelatihan pada orang yang melakukan kesalahan tersebut. Perlu memberikan pengarahan kepada orang tersebut. Nah, jadi seperti itu. Arahnya ke situ. Jadi eh, ketika ada customer service itu yang melakukan kesalahan, nah, yang salahkan itu bukan customer service-nya, tapi adalah manajernya. Ya, bagaimana manajer itu memberikan pengarahan kepada customer service agar bekerja dengan benar. Ya, seperti itu. Dan ketika apa namanya itu tidak terjadi,
Nah, mamanya ada nih karyawan yang melakukan kesalahan, diberikan pengarahan, melakukan kesalahan lagi. Nah, maka yang disalahkan itu adalah bagian HRD-nya. Bagaimana mereka merekrut karyawan yang kurang kompeten. Karena di TKM ini berprinsip bahwasannya tidak ada orang yang tidak bisa. Ya, tetapi adalah orang yang mau belajar atau tidak mau belajar. Itu aja. Jadi bagian HRD itu harus tahu tentang itu. Jadi orang-orang yang masuk ke manajemen atau orang-orang yang masuk menjadi karyawan di satu perusahaan yang menerapkan TKM ini harus mau untuk terus bertumbuh dan belajar. Seperti itu. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah semuanya baik. Tinggal mau belajar atau tidak. Seperti itu. Manajemen tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka harapkan dari karyawannya, hanya manajemen puncak yang dapat dan harus menentukan arah. Jadi kembali lagi ke sini tadi, kenapa customer service tadi itu melakukan kesalahan tetapi tidak disalahkan. Yang disalahkan adalah bagian manajernya. Ya, karena apa? Karena apa yang di jadi jadi prosesnya seperti ini. Perusahaan itu mempunyai visi dan misi, diturunkan ke manajemen. Ya, bagaimana owner itu punya misi untuk mewujudkan perusahaan yang seperti apa. Nah, lalu diturunkan ke manajemen dan manajemen itu memberikan pengarahan kepada karyawannya. Nah, sehingga apa? Sehingga manajemen itu yang bertanggung jawab untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan ke seluruh karyawan, ya, apa yang harus dikerjakan, apa visi dan misi dari perusahaan. Seperti itu. Manajemen harus terlibat sejak awal dalam proses mutu, ya, dimulai dari mencanangkan pernyataan visi, misi, dan juga nilai organisasi. Nah, jadi visi, misi, dan nilai organisasi ini sangat penting sekali, ya, karena yang namanya perusahaan itu ibaratnya adalah sebuah kendaraan. Kendaraan ketika kita memiliki visi dan misi yang jelas, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan prosesnya. Ya, jadi di dalam ketika kita mau katakan pergi atau main atau berlibur, ketika kita mempunyai tujuan itu akan lebih mudah mencapainya. Berbeda hanya ketika kita, ayo kita liburan kemana? Nggak tahu. Yang penting jalan-jalan aja. Ya. Sampai berhari-hari. Jadi kualitas sebagai strategi. Ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan global itu yang melakukan proses kualitas ini, ya, contohnya Motorola dan juga McD, ya, di mana kemarin sudah saya jelaskan, ya, di semester yang lalu tentang McDonald, bagaimana membuat burger itu hanya dalam waktu 5 menit. Ya, yang seharusnya ketika kita bicara tentang manual, ya, membuat apa, membakar roti dan lain sebagainya, prosesnya bisa memakan waktu 10 sampai 15 menit. Tapi itu hanya dalam waktu 1 sampai 5 menit itu sudah selesai pesanannya. Contohnya adalah di drive thru gitu, ya kan? Itu pun lebih cepat. Nah, karena mereka mengutamakan kecepatan di dalam pembuatan menunya. Di dalam TCM, pendekatan manajemen baru itu adanya productivity, innovation, problem solving, customer satisfaction, dan juga change. Nah, dan juga dalam TCM dan strategi perusahaan itu memiliki yang namanya empowerment, organizational learning, dan juga adanya innovation. Nah, jadi dalam pendekatan manajemen baru ada yang namanya productivity atau produktivitas. Ya, apa sih produktivitas itu? Ya, jadi produktivitas itu merupakan ukuran efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Pendekatan manajemen baru menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas dalam semua tingkatan organisasi. Ya. Jadi ini melibatkan identifikasi dan penghapusan hambatan yang menghambat produktivitas, peningkatan proses kerja, penggunaan teknologi yang tepat, pemberdayaan karyawan, dan pengaturan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan produktivitas individu dan tim. Ya. Jadi contohnya tadi adalah tentang McD tadi.
Ya, ketika kita manual menggoreng secara manual itu akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi ketika kita membuat layout yang tepat untuk proses burger tersebut, nah, maka itu akan jauh lebih cepat. Apalagi menggunakan teknologi yang memungkinkan itu menjadi lebih cepat lagi. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah inovasi. Ya, inovasi merupakan proses penciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pendekatan manajemen baru mendorong budaya inovasi di seluruh organisasi dengan mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide, dan mencoba pendekatan baru. Ya. Ini dapat melibatkan membentukkan tim inovasi, ya, pelatihan dalam metodologi inovasi, pengembangan lingkungan yang mendukung inovasi, dan penerapan praktik manajemen risiko yang memungkinkan eksperimen dan pembelajaran dari kegagalan. Nah, jadi di dalam TKM itu perintah atasan itu tidak mutlak. Ya. Kenapa demikian? Karena di karyawan itu juga memiliki boleh memiliki ide atau kreativitas untuk mengembangkan proses dari suatu target. Nah, contohnya adalah ketika kita ditarget, contohnya harus menjual eh, produk memiliki omset 1 miliar, contohnya seperti itu. Bagaimana caranya? Manajemen itu sudah menyediakan caranya seperti A, B, C, D. Nah, tetapi karyawan, oh, saya nggak cocok dengan metode itu. Saya pengen menggunakan metode yang lain. Itu pun juga boleh, ya. Itu pun juga boleh. Yang penting apa? Yang penting menghasilkan. Tujuannya sama, tetapi caranya yang berbeda. Nah, tergantung orangnya. Hmm. Ketika berhasil itu pun untuk keputusan dari perusahaan itu mampu untuk dirubah juga, ya, menyesuaikan dengan mana ide yang berhasil. Nah, seperti itu. Maka penting di dalam proses itu adalah adanya inovasi. Berikutnya adalah pemecahan masalah, ya, atau problem solving, yaitu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, ya, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif. Ya. Pendekatan manajemen baru mendorong pengembangan keterampilan pemecahan masalah di semua tingkat organisasi. Ya. Ini melibatkan penerapan metode dan alat pemecahan masalah yang terstruktur, pelibatan tim lintas departemen dalam memecahkan masalah yang kompleks, penggunaan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan, serta promosi budaya pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Ya. Contohnya adalah kenapa penjualan produk A itu menurun. Nah, maka tidak hanya yang disalahkan itu adalah dari bagian pemasaran. Nah, tetapi kita lihat dari berbagai sisi. Ya, apakah produknya yang kurang baik, ya, apakah kurang inovasi di bagian produknya, atau karena di bagian keuangan itu pengaturannya kurang, atau ada pemborosan dan lain sebagainya. Ya, karena yang namanya akibat itu pasti ada banyak sebabnya. Ya. Jadi ketika contohnya gini, ketika kita tidak punya uang nih, nah, ketika kita tidak punya uang, kita kita urutkan, kenapa saya tidak punya uang? Oh, karena saya eh, tidak bekerja. Nah, oh, karena saya tidak berwirausaha. Oh, karena saya tidak ini artinya dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah di pemecahan masalah di satu organisasi itu tidak hanya di dalam satu sudut pandang, tetapi dari segala sisi sudut pandang. Nah, nah, berikutnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, jadi merupakan ukuran sejauh mana produk atau layanan yang disediakan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi yang namanya produk yang bermutu itu adalah bukan produk yang terbaik, yang paling beda, yang paling berinovasi, tetapi adalah produk yang mampu memenuhi harapan atau melebihi harapan dari konsumen. Pendekatan manajemen baru menempatkan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama dalam semua keputusan dan tindakan organisasi. Ya. Di mana ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan.
pengumpulan umpan, umpan balik pelanggan yang secara teratur, analisis data pelanggan untuk mengidentifikasi tren dan peluang perbaikan, serta pengembangan strategi dan taktik yang difokuskan pada peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi, ketika kita contohnya adalah minimarket. Jadi, ketika adanya minimarket, kita sudah tahu nih produk apa saja yang paling laris. Ya. Kira-kira seberapa banyak orang yang datang itu pun juga akan kelihatan. Siapa saja yang datang juga akan kelihatan dari apa? Dari member. Ya. Dan analisis dari kepuasan pelanggan itu juga melalui survei. Ya. Surveinya pun juga bisa mengisi kuesioner atau bisa langsung wawancara dan lain sebagainya. Itu metode-metode yang dilakukan oleh perusahaan. Berikutnya adalah adanya perubahan. Ya. Jadi yang namanya perubahan adalah keniscayaan dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Pendekatan manajemen baru mengakui pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ini. Ya. Jadi ini melibatkan pengembangan keterampilan manajemen perubahan, komunikasi yang efektif, dan keterlibatan karyawan. Total Quality Management dapat berinteraksi secara erat dengan strategi perusahaan yang melibatkan pemberdayaan, pembelajaran organisasi, dan inovasi. Ya. Jadi ada tiga elemen yang memberdayai, ya, yang berpengaruh tentang adanya TQM. Ya. Yang pertama adalah adanya pemberdayaan. Ya. Jadi pemberdayaan ini adalah memberikan karyawan wewenang dan otonomi untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ya. Jadi setiap divisi itu memiliki otonomi. Ya, ketika ada masalah mereka boleh memutuskan secara langsung tanpa harus berkonsultasi dengan manajemen. Ya. Karena apa? Karena mereka juga sudah tahu nih konsekuensinya ketika memutuskan suatu hal. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini akan memicu karyawan untuk selalu bertanggung jawab. Ya. Dalam TGM, pemberdayaan karyawan merupakan aspek penting karena mereka adalah sumber daya yang berharga dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas. Ya. Dengan memberdayakan karyawan, TGM memberikan mereka tanggung jawab yang lebih besar dalam memecahkan masalah, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan membuat keputusan yang mendukung kualitas. Pemberdayaan juga mendorong partisipasi karyawan dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan motivasi dan komitmen mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi. Ya. Di dalam TGM itu target itu target besar itu memang ditentukan oleh perusahaan. Nah, contohnya memiliki omset 10 miliar. Nah, tetapi di setiap bagian itu punya target masing-masing. Ya, bagaimana saya harus mencapai 10 miliar? Apakah saya harus menjual 10 produk yang seharga 1 miliar atau menjual 1.000 produk dengan eh, harga 1 juta? Nah, contohnya seperti itu. Ya, 10.000 produk dengan harga 1 juta. Nah, contohnya seperti itu. Jadi caranya itu menyesuaikan dengan kemampuan dari karyawan. Ya, bagaimana prosesnya itu tergantung dari karyawan. Yang penting mereka paham dan bertanggung jawab tentang pekerjaannya dan juga target yang diberikan oleh perusahaan. Jadi target secara umum ditentukan oleh perusahaan, tapi target prosesnya itu tergantung dari karyawan itu sendiri. Berikutnya adalah pembelajaran organisasi, yaitu adalah proses di mana organisasi secara aktif mencari pengetahuan baru, mengintegrasikan ke dalam praktik operasional, dan memperbarui pengetahuannya secara berkelanjutan. Ya. Teknik yang mempromosikan budaya pembelajaran yang kuat di seluruh organisasi, di mana ini melibatkan pengumpulan dan analisis data, umpan balik pelanggan, serta penggunaan alat dan teknik pemecahan masalah untuk mengidentifikasi peluang perbaikan. Ya. Melalui pembelajaran organisasi, TGM memungkinkan organisasi untuk memperbaiki proses, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Nah,
Jadi di TKM itu memang menjunjung tinggi tentang pembelajaran dan juga pelatihan. Jadi meskipun teman-teman itu diterima di satu perusahaan, ya kemampuannya diakui, tetapi harus terus update ilmu. Ya, karena yang namanya perubahan itu adalah keniscayaan. Ya, yang setiap tahun, setiap saat itu pasti akan berubah. Maka kita harus mampu untuk menyesuaikannya. Nah, ini adalah inovasi. Yang terakhir adalah inovasi. Ya, jadi ada tiga hal di dalam TKM yang secara erat itu berinteraksi dengan strategi perusahaan. Yang pertama adalah pemberdayaan, yang kedua adalah pembelajaran organisasi, yang ketiga adalah inovasi. Nah, apa sih inovasi itu? Ya. Inovasi adalah kemampuan untuk menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Ya. THM mendukung inovasi dengan memberikan fokus pada pengembangan budaya inovasi yang kuat. Ya, THM mendorong karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide, dan mencoba pendekatan baru dalam mencapai perbaikan kualitas. Dalam konteks TKM, inovasi dapat melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan proses, penggunaan teknologi yang baru, dan adopsi praktek terbaik dalam industri. Inovasi juga dapat muncul dari hasil pembelajaran organisasi yang terus-menerus yang mendorong perbaikan dan perubahan dalam organisasi. Jadi mindset setiap karyawan di dalam THM ini itu adalah bagaimana mereka menciptakan inovasi-inovasi baru, tidak hanya bekerja berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, tetapi mereka juga harus memiliki inovasi-inovasi terbaru ya, di dalam proses pekerjaannya. Ya. Bagaimana agar ketika sudah mencapai angka 8 harus mencapai angka 9. Ketika sudah mencapai angka 9, bagaimana caranya biar mencapai angka 10 dan terus menerus. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri. Ya, poinnya seperti itu. Jadi tiga hal ini ya yang di yang berinteraksi secara erat dengan strategi perusahaan. Jadi adanya pemberdayaan, pembelajaran organisasi dan juga adanya inovasi. Tiga hal ini yang memang digaungkan ya, atau dilakukan di dalam proses THM. Ya, bagaimana karyawan itu juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, ya, tidak hanya terpaku dari perintah atasan ke bawahan, bawahan hanya menjalankan apa yang diperintahkan atasan, tapi karyawan itu bebas untuk berkreasi bagaimana prosesnya. Yang terpenting adalah sesuai dengan target dari atasan atau dari perusahaan. Ya. Itu teman-teman tentang THM. Ya. Mungkin dari sini ada yang ditanya.